Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yuliana, NIM 19.300.27. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kompensasi evaluasi jabatan dan pengupahan insentif. Nah, kompensasi dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan untuk karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, besarnya kompensasi yang diberikan perusahaan tergantung pada kinerja karyawan. Nah, semakin meningkat kinerja karyawan, semakin besar pula kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, baik kompensasi finansial, kompensasi non finansial, dan begitu pun sebaliknya. Semakin rendah kinerja karyawan tersebut, maka semakin rendah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Nah, jadi kompensasi yang diberikan untuk karyawan pun berbeda. Contohnya ialah kompensasi untuk karyawan kontrak dan karyawan tetap. Nah, sementara itu dalam tujuan pemberian kompensasi, Hondoko menyebutkan yang pertama, keuntungan yang diterima tenaga kerja, yaitu ini menjadikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan serta pekerja atau karyawan. Nah, kompensasi tersebut diharapkan memicu untuk bertahannya karyawan yang berkualitas dan menjaga efisiensi tenaga kerja perusahaan. Tidak perlu repot-repot mencari tenaga kerja yang baru dan menghabiskan banyak uang untuk melaksanakan seleksi. Kedua, keuntungan yang diraih perusahaan, yaitu produktivitas usaha, kinerja, dan keuangan perusahaan akan tetap terjaga dengan adanya pemberian kompensasi. Nah, pemberian kompensasi akan menjadi keuntungan bagi penerimanya yang patut menjadi alasan utama perusahaan dalam memberikan kompensasi. Nah, sedangkan evaluasi jabatan merupakan suatu praktek yang berusaha memberikan tingkat objektivitas dalam mengukur nilai perbandingan dari jabatan-jabatan dalam suatu organisasi, dan diantaranya organisasi-organisasi yang sama. Nah, apa tujuan melakukan evaluasi jabatan? Nah, tujuannya adalah untuk menentukan nilai jabatan sebagai dasar menentukan nominal tingkat upah yang tepat dan adil diantaranya jabatan yang ada. Nah, dengan metode yang pertama metode ranking, yang kedua metode klasifikasi, yang ketiga metode perbandingan, yang terakhir metode poin. Nah, faktor yang mempengaruhi kompensasi sangat beragam, mengikuti kendala yang terjadi di tempat kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi ini terdiri dari faktor faktor budaya kerja, peraturan perusahaan, kemampuan perusahaan, regulasi peraturan pemerintah, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.